Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 6 kelas C akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis efektivitas biaya pengobatan kombinasi dan OAT pada pasien tuberkuliosis paru di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerjaan Indonesia Medan. Pada tahun 2018, prevalensi TBC di Indonesia diperkirakan itu sekitar 2%, meningkat 1,8% dibandingkan pada tahun 2013. Nah, pada jurnal yang kami ambil, penelitian ini, obat antibiotik yang digunakan adalah etambutol tunggal dan rifampicin dan isoniazid, di mana antibiotik kombinasi dari rifampicin dan isoniazid itu merupakan terapi pengobatan untuk pasien tuberkulosis. Dalam sebuah penelitian di Rumah Sakit X tahun 2020 dengan membandingkan penggunaan obat antibiotik menggunakan analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis, ini merupakan analisis evaluasi ekonomi yang dapat dipakai untuk mengambil langkah kebijakan dengan memilih kemungkinan terbaik di antara beberapa alternatif yang tersedia dan sering digunakan terhadap beberapa alternatif dengan tujuan atau hasilnya yang sama. Efektif tidaknya diukur dalam unit-unit keluaran seperti jumlah kesembuhan pasien, jumlah tindakan yang dilakukan, kematian yang dapat dihindari atau lainnya, dan biaya pelayanan kesehatan konsumen sebagai biaya langsung dan tidak langsung. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis CEA pada etambutol tunggal dan kombinasi rifampicin dan isoniazid dalam terapi tuberkulosis. Selanjutnya kita masuk pada metode penelitian. Di sini terdapat dua rumus, yaitu yang pertama ASER, di mana ASER sama dengan biaya pengobatan dibagi efektivitas pengobatan. Yang kedua ada ISER, di mana ISER sama dengan biaya pengobatan A dibagi efektivitas pengobatan A, dikurang biaya pengobatan B dibagi efektivitas pengobatan B. Selanjutnya kita masuk pada hasil. Di sini pada tabel pertama yaitu karakteristik berdasarkan jenis kelamin. Pada tabel pertama ini menunjukkan bahwa pasien yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan pasien yang berjenis kelamin perempuan, yang terdiri dari 8 pasien laki-laki 80% dan 2 pasien perempuan 20% pada pasien tuberkulosis terapi kombinasi. Dan sedangkan untuk pasien tuberkulosis terapi OAT yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 7 orang atau 70% dan 3 Kita masuk pada hasil. Di sini pada tabel pertama yaitu karakteristik berdasarkan jenis kelamin. Pada tabel pertama ini menunjukkan bahwa pasien yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan pasien yang berjenis kelamin perempuan, yang terdiri dari 8 pasien laki-laki yaitu 80% dan 2 pasien perempuan yaitu 20% pada pasien tuberkulosis terapi kombinasi. Sedangkan untuk pasien tuberkulosis terapi OAT yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 7 orang yaitu 70% dan 3 pasien perempuan yaitu 30% yang menjalani pengobatan OAT. Data Kementerian Kesehatan 2019 menyebutkan lebih dari 60% pasien tuberkulosis adalah pria. Dikarenakan pria lebih memiliki mobilitas tinggi, maka sangat mempengaruhi faktor resiko yang terjadi pada pasien laki-laki cenderung lebih besar daripada perempuan. Di sini menunjukkan karakteristik berdasarkan usia. Usia tertinggi pasien tuberkulosis adalah di usia 50 tahun ke atas, yaitu sebanyak 2 pasien yang menjalani pengobatan kombinasi dan 5 pasien yang menjalani pengobatan OAT. Pendukung dari usia tersebut diketahui pada usia tersebut ditemukannya penyakit tuberkulosis paru yang disertai oleh kebiasaan merokok dan penyakit lain seperti diabetes dan penyakit lainnya.
Sedangkan pada usia lebih dari 60 dipacu oleh penyakit komplikasi pada umumnya. Berdasarkan dari tabel 3 dan 4, total biaya medik langsung terkecil adalah OAT dengan pasien TB rawat inap yaitu 36.852.000 dengan rata-rata direct medical cost yaitu 7.374.000. Biaya medik yang paling besar harus dikeluarkan oleh pasien yang menggunakan pengobatan kombinasi yaitu 67.941.600.000 dengan rata-rata direct medical cost yaitu 6.794.160.000. Komponen biaya dengan selisih tertinggi didapatkan dari komponen biaya obat, biaya rawat inap, dan biaya lab. Pada biaya obat terdapat dosis dengan harga yang berbeda dan pada pasien tuberkulosis memiliki faktor risiko seperti pneumothorax, hepatitis, jantung, dan lainnya. Sehingga ada biaya obat lainnya dan alat kesehatan yang digunakan untuk pasien selama dirawat di rumah sakit. Hal ini disebabkan pasien TB paru dengan faktor risiko yang berbeda sehingga biaya setiap pasien selisih lebih tinggi. Baik, kita masuk ke dalam tabel 5, di mana tabel ini menunjukkan data individual untuk masing-masing pasien. Di mana di sini ada jenis kelamin yang dimana untuk laki-laki itu L dan untuk perempuan itu P. Kemudian di tabel 5 ini juga kita bisa melihat di mana dibandingkan efektivitas dari terapi kombinasi dan efektivitas dari terapi obat atau obat anti tuberkulosis. Kita masuk yang pertama yaitu terapi kombinasi. Dapat kita lihat di mana untuk lama rawat inap, durasi pasien menjalani rawat inap dengan terapi kombinasi sitikolin dan piracetam. Lama rawat inap itu bervariasi antara 5 hingga 9 hari dan untuk nilai LED normal atau laju endap darah pasien setelah terapi kombinasi itu mendapat terapi bervariasi antara 8 hingga 9 mm per jam. Dan untuk terapi obat anti tuberkulosis itu untuk lama rawat inap itu berkisar antar 4 hingga 16 hari, di mana terapi obat anti tuberkulosis itu cenderung memiliki rentang rawat inap yang lebih lama dibandingkan terapi kombinasi. Dan untuk nilai LED normal itu setelah pasien menjalani terapi obat anti tuberkulosis itu berkisar antara 8 hingga 19 mm per jam. Nah, dapat kita simpulkan dari analisa tabel 5 ini, di mana terapi kombinasi tampak lebih konsisten memberikan durasi rawat inap yang lebih pendek dibandingkan OAT dengan rata-rata sekitar 6 hari, dan untuk nilai LED normal lebih cepat tercapai pada terapi kombinasi dengan beberapa pasien itu menunjukkan nilai LED lebih rendah dibandingkan OAT. Kemudian pada tabel 6 dapat kita lihat itu dibandingkan efektivitas terapi sitikolin injeksi dan piracetam injeksi, di mana tabel ini menyajikan data yang lebih ringkas mengenai rata-rata lama rawat inap dan efektivitas terapi dalam menurunkan nilai LED normal untuk kedua metode terapi, yang dimana pada terapi kombinasi itu rata-rata lama rawat inap seperti yang bisa kita lihat itu 6 hari dan jumlah pasiennya itu 10 pasien, dan jumlah pasien mencapai target nilai LED normal yaitu 9 dari 10 pasien dengan nilai persen efektivitas yaitu 90%. Pasien mencapai nilai LED normal dengan terapi kombinasi. Ini menunjukkan bahwa terapi ini cukup efektif dibandingkan dengan terapi OAT, di mana rata-rata lama rawat inap itu 7 hari dengan jumlah pasien itu 10 dan jumlah pasien yang mencapai target nilai LED normal yaitu 8 dari 10 pasien dengan efektivitas yaitu 80%. Nah, hal ini itu bisa dapat kita simpulkan bahwa 80% pasien mencapai nilai LED normal dengan terapi OAT yang masih efektif, tetapi lebih rendah jika kita bandingkan dengan terapi kombinasi. Kita masuk pada tabel hasil ke-7. Di tabel itu terdapat terapi neuropektan atau injeksi, kombinasi dan OAT dengan rata-rata direct medical cost dalam rupiah itu sebesar Rp6.794.160 dan OAT Rp7.370.400 dengan efektivitas kombinasi 90% dan OAT 80%. Dengan nilai Esser kombinasi Rp75.490 dan OAT Rp92.130. Nah, berdasarkan tabel 7 dari hasil penelitian ini, didapatkan bahwa nilai Esser paling tinggi ditunjukkan oleh OAT pada pasien tuberkulosis paru yang rawat inap sebesar 92.130. Sedangkan nilai Esser yang paling kecil itu adalah terapi kombinasi pada pasien tuberkulosis rawat inap sebesar 75.490.
Nah, hal ini dapat disebabkan oleh direct medical cost yang dipengaruhi oleh lamanya perawatan. Semakin lama hari perawatannya, maka semakin banyak juga biaya yang dikeluarkan oleh pasien. Oke, kita masuk pada hasil perhitungan ICER. Berdasarkan tabel 8, pengobatan yang cost efektif untuk pasien TB paru adalah terapi kombinasi dan OAT dengan hasil ICER Rp5.762 dengan rata-rata lama rawat 6 hari. Perhitungan ICER yang semakin mengecil atau minus, maka alternatif terapi dianggap lebih efektif dan lebih murah, sehingga dapat dijadikan rekomendasi alternatif terapi pada pasien tuberkulosis paru. Hal ini tidak dapat dijadikan acuan karena alternatif yang paling cost efektif tidak selalu alternatif yang biayanya lebih murah untuk mendapatkan tujuan terapi yang spesifik. Total biaya medik langsung terkecil adalah OAT dengan pasien TB rawat inap yaitu 36 juta sekian dengan rata-rata direct medical cost 7 juta sekian. Biaya medik yang paling besar harus dikeluarkan oleh pasien yang menggunakan pengobatan kombinasi sebesar 67 juta sekian dengan rata-rata direct medical cost 6 juta sekian. Berdasarkan tabel 5 dan tabel 6, persentase efektivitas terapi dihitung berdasarkan jumlah pasien yang pada saat keluar dari rumah sakit mencapai target normal nilai trigliserida setelah mengonsumsi obat neuroprotektan. Penggunaan citicoline injeksi menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dibanding piracetam injeksi, yaitu 88,8% yang mencapai target normal yaitu 18 pasien dari 22 pasien dengan nilai trigliserida kurang dari 150 mg per Hg. Kemudian sedangkan piracetam yaitu 82,3%, 17 pasien yaitu mencapai target nilai trigliserida dari 22 pasien. Pembahasan berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa nilai ASER paling tinggi ditunjukkan oleh OAT pada pasien TB paru yang rawat inap sebesar 92.130. Sedangkan nilai ASER yang paling kecil adalah terapi kombinasi pada pasien TB rawat inap sebesar 75.490. Hal ini dapat disebabkan direct medical cost yang dipengaruhi oleh lamanya perawatan. Semakin lama hari perawatannya, maka semakin banyak juga biaya yang dikeluarkan oleh pasien. Pengobatan yang memiliki nilai ASER dapat memiliki alternatif cost efektif dengan biaya lebih rendah untuk setiap outcome yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa citicoline injeksi lebih cost efektif atau memiliki biaya paling efektif dibandingkan piracetam injeksi. Berdasarkan tabel 7, pengobatan yang cost efektif untuk pasien TB paru adalah terapi kombinasi dan OAT dengan hasil ICER minus 5.762 rupiah dengan rata-rata lama rawat selama 6 hari. Perhitungan ICER yang semakin mengecil atau minus, maka alternatif terapi dianggap lebih efektif dan lebih murah, sehingga dapat dijadikan rekomendasi alternatif terapi pada pasien tuberkulosis paru. Jika nilai ICER positif dan berada pada kuadran 1, menunjukkan bahwa intervensi tersebut lebih efektif dan lebih mahal dibandingkan perbandingannya. Berdasarkan materi yang telah kelompok kami paparkan tadi, kami menarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan tentang cost effectiveness analysis penggunaan obat, golongan obat, antibiotik dosis tunggal, dan OAT pada tuberkulosis, antibiotik dosis kombinasi adalah sebagai berikut, di mana nilai ACR
dari antibiotik dosis tunggal dengan etambutol adalah 92.130 dan nilai ACR antibiotik dosis kombinasi dengan menggunakan rifampicin dan isoniazid adalah sebesar 75.490. Terapi dosis kombinasi dengan menggunakan rifampicin dan isoniazid yang paling efektif adalah cost efektif. Selanjutnya, nilai ICER dari perbandingan etambutol antibiotik dosis tunggal dan antibiotik rifampicin dan isoniazid dosis kombinasi adalah sebesar 5,76 2000, yang berarti hasil ICER negatif atau semakin kecil, dianggap lebih efektif dan lebih murah sesuai dengan kuadran 2 cost effectiveness plan, sehingga terapi golongan obat kombinasi yang paling cost effectiveness pada pasien tuberkulosis di Rumah Sakit Umum Imeda Pekerja Indonesia adalah rifampicin dan isoniazid. Selanjutnya, penggunaan antibiotik dosis kombinasi rifampicin dan isoniazid menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan antibiotik dosis tunggal dengan etambutol, yaitu 90% dari 22 pasien yang mencapai target. Selanjutnya, normal nilai LED terdapat 22 pasien dengan rata-rata rawat inap 6 hari. Sedangkan antibiotik dosis tunggal dengan etambutol yaitu 80% dari 22 pasien yang mencapai target nilai LED normal, yaitu terdapat 9 pasien dengan rata-rata rawat inap 7 hari.